Halo adik-adik. Topik praktikum kita kali ini adalah praktikum pembuatan media MS ya. Dimana kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat larutan stok. Kita akan mengetahui cara perhitungannya, kemudian pengenceran larutannya, kemudian kita akan membuat media MS. Capaian pembelajaran di praktikum kali ini ya diharapkan kalian mampu mengetahui komposisi media MS, kemudian membuat larutan stok, dan juga membuat media MS itu sendiri. Nah, apa itu media MS? Baik, MS itu kepanjangannya adalah Murashik and Scoop. Secara alami ya, di alam itu tanaman tumbuh dalam suatu media tanah. Nah, dalam tanah tersebut terdapat mineral-mineral hara dan diserap oleh akar. Nah, untuk tanaman dapat tumbuh dan berkembang. Jadi secara alami tanah terdiri dari nutrisi untuk dapat tumbuh dan berkembang untuk tanaman. Nah, jadi konsep media kultur in vitro, konsep media kultur in vitro itu sama halnya miniatur tanah. Jadi terdapat semua nutrisi baik vitamin, zat pengatur tumbuh, mineral hara makro, mikro yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dalam botol. Nah, jadi dalam media kultur ini ada beberapa nutrisi makro, kemudian mikro, ada zat pengatur tumbuh, kemudian ada sumber energi berupa gula, kemudian ada agar-agar untuk memadatkan, tapi media juga ada yang berbentuk cair juga ada. Nah, itu beberapa jenis media. Berikut bisa kalian lihat tabel komposisi media MS ya. Dalam media MS ini ada beberapa, jika lihat kalian tabel ada beberapa nama stok, ada stok A, B, C, D sampai G ya. Kemudian ada nama-nama bahan kimianya. Di stok A itu bahan kimia NH4NO3 dan seterusnya, bisa kalian baca. Kemudian ada konsentrasi standarnya, kemudian ada kepekatannya itu berapa kali, kemudian ada volume stok yang akan dibuat, ada juga keterangan untuk kebutuhan yang ditimbang dan volume larutan yang harus diambil untuk setiap 1 liter pembuatan media. Nah, ini yang harus kalian pelajari nanti untuk bagaimana mengisi kolom-kolom dalam tabel media MS yang mungkin ada dalam PKPM itu kalian. Oke, sekarang kita masuk ke larutan stok. Jadi dalam pembuatan media kultur in vitro biasanya garam-garam mineral itu dilarutkan terlebih dahulu. Stok makro, mikro, vitamin itu dilarutkan terlebih dahulu. Larutan tersebut merupakan larutan untuk persediaan yang dapat kita gunakan setiap kali akan membuat media. Larutan tersebut disebut juga dengan larutan stok. Nah, secara teknis dalam pembuatannya nutrisi makro dan mikro tersebut itu dikelompokkan. Misalnya ada stok makro, ada stok mikro sendiri. Stok makro biasanya sendiri-sendiri karena bahannya banyak. Kemudian stok nutrisi mikro biasanya itu dikelompokkan. Beberapa jenis mineral itu dikelompokkan dalam satu larutan stok mikro. Nah, larutan stok tersebut itu untuk memudahkan pada saat kita akan membuat media MS. Jadi kita tidak perlu menimbang berulang-ulang, karena dengan menimbang berulang-ulang itu ada resiko terjadi kesalahan pada saat penimbangan. Nah, konsentrasi larutan stok itu biasanya dibekatkan, bisa 10 kali, 20 kali, atau bahkan 100 kali. Nah, standar kepekatan itu kita melihat bahan apa yang akan dibekatkan. Kalau misalnya itu stok nutrisi makro dalam jumlah banyak, itu sebaiknya dibekatkan jangan terlalu pekat 100 kali, itu sebaiknya tidak. Nah, kalau misalnya kepekatan 100 kali biasanya itu bisa untuk stok mikro atau stok vitamin yang memang dibutuhkan dalam relatif sedikit. Apa saja sih yang harus diperhatikan dalam pembuatan larutan stok? Yang pertama adalah masa kadaluarsa. Jadi dalam larutan stok itu memang ada kadaluarsanya, jadi sebaiknya kita membuatnya jangan terlalu banyak, apalagi ini terkait dengan bahan kimia. Ya memang dalam makro atau mikro kadaluarsanya berbeda-beda, tapi kita harus selalu cek tahun pembuatannya atau tanggal pembuatannya, karena di dalam larutan stok itu ada label pembuatan media. Kemudian
tingkat konsentrasi atau kepekatannya. Seperti yang saya jelaskan itu, ada stok makro, yaitu bahan kimianya lebih banyak. Nah, ini konsentrasinya itu harus diperhatikan, jangan terlalu pekat. Kemudian juga adalah volume wadah, ya ini kita sesuaikan ya berapa jumlah larutan stok yang akan dibuat dengan wadah yang digunakan. Oke, dan ini adalah hal yang penting dipahami. Yang pertama adalah tentang konversi satuan berat atau satuan volume. Contohnya 1 mg itu berapa gram, 1 mili itu berapa liter. Ini harus kuasai, walaupun sederhana tapi jangan sampai menyepelekan. Kadang salah penempatan koma itu bisa fatal ya. Selain itu juga yang harus kalian kuasai adalah tentang ppm, part per million. ppm dalam kultur in vitro biasanya digunakan untuk menyatakan larutan dalam zat pengatur tumbuh. Tetapi dalam kultur in vitro 1 ppm itu sama dengan 1 mg per liter. Jadi misalnya 1 ppm itu ada 1 mg bahan dilarutkan dalam 1 liter larutan, itu 1 ppm. Berarti kalau 2 ppm ya sama, 2 mg dilarutkan dalam 1 liter ya, ppm miligram per liter. Oke, sebelum membuat larutan stok, ini ada beberapa hal yang sangat penting dikuasai dan harus bisa, yaitu tentang konversi, misalnya satuan-satuan berat, volume, misalnya seperti ini, 1 mg itu berapa gram, atau 1 mili berapa liter. Nah, ini tentunya sudah pernah kalian kuasai mungkin ya, tapi ini sangat penting, harus diperhatikan benar-benar, karena terkadang kesalahan-kesalahan yang simple ini berakibat fatal. Seperti contoh misalnya dalam tabel bahan ada KNO3 itu dengan beratnya adalah 1900 mg, dan ketika kita mau menimbang, berat timbangan ternyata satuannya bukan miligram tapi gram. Nah, ini kita harus hati-hati konversi, jangan sampai salah meletakkan koma. Jadi berarti yang harus kita timbang adalah 1,9 gram. Nah, salah konversi misalnya jadinya 19 gram, ini sangat fatal. Selain itu, yang harus kalian ketahui adalah dalam perhitungan pengenceran larutan. Nah, misalnya dalam kultur in vitro, suatu larutan biasanya dinyatakan dalam ppm ya. Konversi ppm dalam suatu larutannya adalah 1 ppm sama dengan 1 mg per liter. Ingat ya, 1 ppm 1 mg per liter. Misalnya ada 2 ppm berarti 2 mg per liter. Begitu juga seterusnya. Misalnya ada larutan A konsentrasinya 2 ppm atau 2 mg per liter. Artinya jika banyaknya larutan tersebut adalah 1 liter, berarti ada 2 mg bahan yang terlarut dalam 1 liter tersebut. Penggunaan ppm ini biasanya dalam kultur in vitro digunakan untuk menentukan volume dalam konsentrasi zat pengatur tumbuh. Jadi harus benar-benar tahu ppm ya, part per million. Oke, berikut adalah tabel komposisi media MS. Jadi dalam tabel ini ada beberapa tertulis, ada nama stok A, B, C, dan seterusnya sampai G. Kemudian ada bahan kimia. Bahan kimianya ada stok A itu bahan kimianya apa, dan seterusnya bisa kalian cek tabel-tabel pembuatan ini. Nah, pada kolom berat bahan yang ditimbang dan pada kolom berapa volume yang akan diambil, itulah nanti yang harus kalian hitung. Nah, perhitungannya bagaimana bisa kalian lihat setelah ini.